Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia. Dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif. Praktik penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Fase segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ilustrasi kasus pertama, saat diskusi kelompok mata pelajaran IPA, Inaka terlihat marah lalu menangis karena berselisih pendapat dengan salah satu temannya dalam kelompok. Skenario peran guru, menanyakan permasalahan dari sudut pandang murid, menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakan murid, menanyakan keyakinan atau nilai kebaikan universal berdasarkan pemahaman murid dengan bimbingan guru, menanyakan solusi untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Inaka pada pelajaran IPA, di pelajaran Ibu lihat menangis di dalam kelompok Inaka. Silakan Inaka ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Nak. Sebenarnya Inaka sudah ngasih pendapat kepada teman Inaka, tapi pendapat Inaka tidak dihargai oleh teman Inaka. Oh, pendapat Inaka tidak dihargai oleh teman-teman Inaka. Akhirnya apa yang terjadi? Inaka kesal, Inaka marah-marah, akhirnya Inaka juga nangis. Oke, Inaka kesal, Inaka marah-marah, akhirnya Inakanya nangis. Oke, Ibu sangat mengerti perasaannya kalau pendapat kita tidak dihargai. Wajar kalau kita menangis ya, karena kita manusia biasa, normal untuk kita merasa sedih, merasa terluka ya. Nah, sekarang Ibu merasa bahwa Inaka itu mempertahankan harga diri Inaka ya dengan marah, membalas dengan kata yang agak keras sambil menangis. Itu mengerti Ibu, Inaka sedang mempertahankan pendapat Inaka ya, benar. Bisa aja Inaka malah mungkin melakukan perbuatan yang malah mungkin lebih parah lagi kan ya. Misalkan bisa sambil memukul, tapi tidak Inaka lakukan. Luar biasa, bagus. Nah, sekarang menurut Inaka, sebaiknya keyakinan apa yang harus ada pada diri Inaka? Prinsip Inaka seharusnya sebagai pelajar itu seperti apa? Harus percaya diri. Harus percaya diri. Lebih jujur lagi. Lebih jujur lagi. Giat belajar. Giat belajar. Oke. Nah, sekarang permasalahan dengan teman ini, apa yang akan Inaka lakukan untuk memperbaiki keadaan dengan teman Inaka? Berdamai dengan semuanya. Wow, luar biasa, keren. Jadi Inaka mau berdamai dengan teman Inaka. Luar biasa. Benar-benar luar biasa nih. Jawabannya luar biasa. Nah, terus nanti kalau misalnya ketemu sama temannya, apa yang akan Inaka lakukan? Seperti biasa aja, seperti teman biasa. Oke, seperti teman biasa. Luar biasa ya, Neng. Oke, Inaka ceritakan bagaimana perasaan Inaka setelah barusan ngobrol dengan Bu Silvi. Sedikit ragu buat ngejawab, sedikit panik juga, tapi senang karena dapat masukan dari Bu Silvi. Oke, terus apa yang akan Inaka lakukan ke depan? Berdamai dengan teman, mengurangi emosi. Oke, luar biasa. Luar biasa loh, Nak. Keren sekali Inaka ini. Luar biasa ini. Jadi orang yang akan sukses insya Allah ya. Luar biasa. Oke, gimana perasaan hatinya sekarang? Lebih tenang. Lebih tenang. Udah lega? Udah lega. Alhamdulillah, makasih. Ilustrasi kasus kedua, saat diskusi kelompok mata pelajaran IPA, Umi terlihat menerima panggilan handphone sehingga teman satu kelompoknya memprotes suara berisik Umi. Oke, Umi, pada saat pelajaran IPA bersama Ibu lihat kurang fokus pada pembelajaran Ibu. Nah, bisa Umi ceritakan apa yang terjadi? Iya Bu, karena ngangkat telepon dari Suaranya agak keras. Iya Bu, karena kemarin pas pelajaran Ibu ngangkat telepon dari teman. Oh, ngangkat telepon dari teman. Lama nggak ngangkat teleponnya? Enggak, bentar doang. Enggak, bentar doang. Nah, sekarang
Wajar lah ya kita angkat telepon. Rasanya gimana saat angkat telepon? Takut. Takut. Tapi wajar ya namanya kita lagi di telepon orang, wajar ya kita ngangkat telepon. Bisa aja malah Umi main game. Tapi Umi nggak main game kan? Enggak, Umi mah hebat, luar biasa. Karena Umi malah cuma sekedar angkat telepon doang ya. Tidak sampai main game dalam pelajaran. Ibu luar biasa Umi. Nah pertanyaan Ibu, sebaiknya keyakinan apa yang Umi miliki dalam diri Umi? Prinsip Umi seharusnya bagaimana kalau seorang pelajar yang baik itu? Harusnya belajar lebih rajin, harus konsentrasi, Harus kreasi ya, konsentrasi. Terus apalagi? harus yang dikasih pelajaran ibu harus Pokoknya yang dikasih pelajaran Ibu fokus gitu ya, fokus ke pelajaran Ibu. Nah sekarang bagaimana nanti kalau misalkan ternyata pada saat pelajaran dengan Ibu lagi ada teman Umi yang nelpon ke Umi, apa yang akan Umi lakukan? nggak diangkat. Oh, nggak diangkat. Berarti Umi mau berubah. Iya. Mau berubah ya. Siapapun yang nelpon nanti pas pelajaran Ibu, apa yang akan Umi lakukan? Nggak akan diangkat. Nggak akan diangkat lagi. Oke, luar biasa. Nah, kedepannya apa yang akan Umi lakukan? Lebih rajin, lebih disiplin. Ya, oke, lebih disiplin lagi dalam belajar, luar biasa. Jadi Umi mau berubah ya? Oke, bagus, anak hebat, luar biasa. Umi ceritakan bagaimana perasaan Umi setelah ngobrol sama Bu Silvi. Terasa bahagia, bisa lebih tahu lagi tentang pelajaran. Terus Dikasih tahu sama ibu. ya, terus udah apa yang akan Umi lakukan ke depannya agar lebih baik lagi? Lebih rajin lagi belajarnya. Akan berubah lebih baik. Iya. Oke, terima kasih. Sebagai catatan, dialog direkam secara terpisah dan dibagikan dengan seizin Inaka dan Umi di dalam ruang tertutup tanpa melibatkan orang lain. Suara bising berasal dari luar ruangan. Terima kasih, semoga menginspirasi.